Ada kabar, dapat kabar Ya. dari Jawa Timur tentang kebebasan Gus Samsudin. Lo Ya. mungkin kita pengen tahu nih reaksi dari salah taruh taruh aduh ada telepon lagi. Sorry tadi ada. Nah, Kita pengen tahu posisi dari pesulap merah. Dari apa? musuhnya Gus Samsudin mungkin gimana? Oh, oke. Jadi eh, tentang kebebasan Samsudin sendiri, ya tentunya ini sebuah kejanggalan ya bagi saya. Karena pertama, dia udah jelas-jelas kontennya itu masuk ke pasal 28 kalau nggak salah ayat 3 yang tentang pembuatan hoax yang membuat kegaduhan. Tapi di situ dinyatakan vonis bebas, padahal JPU sudah menuntut eh, 2,5 tahun penjara gitu. Jadi ini nggak terbuktinya di sebelah mana gitu. Ini yang jadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Apakah memang pasal tentang pembuatan konten hoax dengan ancaman penjara 6 tahun itu sudah ditiadakan atau kayak gimana gitu. Ya, kalaupun bebas, ya kita bantu doakan aja semoga dia tobat dan juga bisa mengedukasikan masyarakat bahwa jangan menjadi seperti dia dengan membuat konten hoax berkedok agama seperti itu. Tapi artinya ada rasa kecewa ya dari Marcel ya. Ya, bukan kecewa sih, lebih ke janggal sih. Sebenarnya kalau dari urusan sama saya pribadi, urusan Samsudin itu kan udah selesai semenjak dia mengakui semua kontennya bohongan, Iya. ya kan? Nah, kalau untuk urusan hukumnya ini lebih ke janggal sih, bukan kecewa. Karena kan urusan hukum ini berurusan sama MUI ya. Yang melaporkan Samsudin itu MUI. Jadi sebenarnya dengan dibebaskannya Samsudin, jaksa penuntut umum masih bisa mengajukan banding. Masih bisa mengajukan banding agar bisa melindungi masyarakat Indonesia dari konten-konten hoax berkedok agama seperti yang Samsudin lakukan agar tidak banyak orang yang mengikuti jejak Samsudin gitu. Kalau divonis bebas begitu aja, ya nanti khawatirnya dianggapnya nggak apa-apa dong bikin konten hoax berkedok agama seperti Samsudin gitu. Itu khawatirnya gitu sih. Iya. Ini kan dia kan divonis maksudnya dipasang pasal pasal apa hoax ya berita. Ah, gua yang agak bingung kenapa nggak masuk ke penistaan agama ya? Nah, sebenarnya gue juga nggak tahu ya, yang dituntut sama jaksa penuntut umumnya tuh pasal apa sebenarnya. Iya. Itu yang gua nggak tahu. Ah, Karena setahu gua dia kan dituntut sebagai pembuat konten dan penulis konten hoax hmm, berkedok agama dan diduga mencemarkan nama baik agama. hmm. Nah, sebenarnya dari pembuatan konten hoax yang membuat gaduh itu aja udah pasti masuk pasal gitu. Iya, Nah, ini jadi kejanggalan sendiri sih. Kenapa kok bisa sampai divonis bebas gitu? iya. Lalu soal kan salah satu di postingan lo kayak pengen MUI bertindak ya, melihat atas Bukan, apa? bukan, bukan pengen MUI bertindak kan yang melaporkan Samsudin ini MUI kan. Iya. Samsudin di penjara ini karena kemarin atas laporannya MUI Blitter kalau nggak salah. Itu pun pengajuan dari MUI Pusat untuk menindak Samsudin. Iya. Akhirnya ditindaklah tuh, ya kan? Hmm. Nah, seharusnya ini dengan divonis bebas masih bisa ada langkah hukum lagi, yaitu jaksa penuntut umumnya mengajukan banding keberatan karena udah jelas-jelas terbukti nih dari mulai rumah yang disewa Samsudin untuk bikin konten, orang-orang bayarannya, dan jelas-jelas itu udah konten hoax dan membuat kegaduhan gitu. Iya. Kok bisa divonis bebas gitu? Ini yang jadi pertanyaan dan kejanggalan sih, sebenarnya gitu. Iya. Ini Gus Samsudin kan juga punya riwayat nggak terlalu baik ya sama aku ya. Ya melihat vonis bebas ini sebenarnya lo gimana sih, ada kayak pengen JPU itu bertindak lagi untuk dia, atau berharap lagi dia masuk penjara lagi, atau gimana sih Sel?
Oh, tentunya iya, jelas. Gue berharap JPU bisa mengajukan banding agar ini bisa jadi pembelajaran juga untuk orang-orang yang lainnya. Ketika mau membuat konten hoax, tolong sertakan adegan yang Anda lihat hanya fiktif belaka, Ya. gitu. Jadi kedepannya nggak banyak orang yang meniru apa yang Samsudin lakukan karena bahaya banget. Kalau suatu saat banyak muncul channel-channel berkedok agama, bikin konten bilang Islam ada yang bisa tukar pasangan, bilang Islam ada yang macem-macem. Ini akan mencemarkan nama baik Islam seolah-olah ada Islam yang seperti itu gitu. Padahal yang Samsudin buat itu nggak ada tuh Wahabi-Wahabian atau Wahabi-Wahaboy yang mengajarkan Islam boleh tukar pasangan. Itu nggak pernah ada. Itu tentu mencemarkan nama baik Islam Hmm. gitu. Dengan konten hoaxnya itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Iya. Oke. Jadi Hmm. makanya ini gue juga bingung. Yang dituntut sama jaksa penuntut umum itu apa? Kok bisa hakim sampai memvonis bebas tidak bersalah? Nah, jelas-jelas dia membuat kontennya hoax, kontennya bohongan. Berkedok agama, betul berkedok agama. Hmm. Jadi, makanya kok bisa divonis bebas tidak bersalahnya itu yang jadi janggal sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Siap. Marcel, oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimanapun juga, walaupun lo punya riwayat yang gak terlalu baik ya sama dia, mungkin apa sih harapan lo ke depannya agar untuk Gus Samsudin, bagi Gus Samsudin ini Ya. ke depannya gimana sih? Ya, harapan gue sih, gue berharap kalaupun dia bebas, dia bisa tobat, bisa ikut mengedukasikan masyarakat Indonesia agar tidak membuat konten-konten pembuktian palsu, bikin konten hoax palsu, berkedok agama, dan semacamnya. Itu kedepannya nggak bikin konten-konten kayak yang dia dulu lah, intinya kayak gitu. Gue ingin dia tuh tobat, ingin ikut mengedukasikan kalau semua perdukunan itu palsu, semua kesaktian-kesaktian berkedok agama itu palsu gitu. Itu yang gue harapkan sih dari Samsudin. Karena kan dia cukup punya nama besar juga nih. Kenapa enggak itu digunakan untuk bermanfaat ke masyarakat Indonesia gitu. Kenapa itu digunakan untuk malah membodohi masyarakat Indonesia dengan konten-konten hoaxnya gitu sih. Iya, iya. Ditambahan. Jadi harapan gue tentunya ingin Samsudin tobat sih. Oke. Gitu. Tambahan sel, mungkin artinya ya keputusan hakim ini lo anggap, dalam kata lain, lo anggap kontrol gimana sel? Tentunya sangat kontroversial dan janggal. Keputusan hakim ini janggal. Gue juga nggak ngerti apa yang dituntut jaksa penuntut umum sebenarnya. Bukannya konten hoax ya yang dituntut. Kan kalau konten hoax udah terbukti, konten hoax membuat kegaduhan iya. Kok bisa tiba-tiba hakim memvonis bebas tidak bersalah? Padahal jelas-jelas konten hoax, berkedok agama Iya. gitu. Jadi ya jelas banget, ini bukan kontroversi lagi tapi kejanggalan. Oke, siap Marcel. Semoga ini Ya. bisa jadi pelajaran juga ya buat itu ya, buat Gus Samsudin ke depannya ya. Iya. Ada Kan harapan lagi untuk pula gini, lagi pula kan Samsudin udah mengakui semua kontennya bohongan, semua kontennya tidak beneran. iya, Itu kan udah jelas-jelas terbukti dia membuat konten hoax. iya, Iya kan? Dia iya, dengan dia minta maaf itu dia udah jelas-jelas membuat konten hoax. Kok bisa-bisanya vonis bebas ini menyatakan Samsudin tidak bersalah? makanya itu Padahal harapan. jelas-jelas tuntutan dari awal membuat konten hoax yang membuat kegaduhan itu udah terbukti dari dia minta maaf juga gitu. Iya, Itu sih janggal banget sih gitu. betul.